Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar semuanya, teman-teman? Setelah kita libur cukup lama, mungkin 1 bulan lebih, dikarenakan Uma pergi umroh dan pergi ke tempat-tempat lainnya untuk berdakwah. Hari ini alhamdulillah kita mulai lagi dan mudah-mudahan bisa rutin di Jumat-Jumat berikutnya, Katupat kajian virtual penuh manfaat. Dan Uma ingin mengucapkan juga selamat menunaikan ibadah puasa kepada teman-teman semua. Sudah 2 hari ini kita menjalankan puasa dan kita sudah banyak membaca, kita sudah banyak mendengar tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Rasanya tidak ada salahnya di pertemuan perdana di bulan suci Ramadan ini kembali Uma mohon izin mengingatkan kepada teman-teman semua dan mengingatkan kepada diri Uma sendiri tentang apa-apa yang kita bisa lakukan selama bulan suci Ramadan ini. Seperti yang sudah teman-teman tahu, kita ulang sedikit dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat yang selalu teman-teman dengar, Al-Baqarah 183 ini ketika imam membacakan ayat-ayat ketika sholat, atau sering sekali kita dengar di mana-mana khususnya di bulan suci Ramadan. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi teman-teman semua, kita bayangkan Masya Allah, dengan adanya bulan suci Ramadan memiliki tujuan supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa sih yang kita lakukan di bulan suci Ramadan? Yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, berpuasa. Puasa dari apa? Kita sama-sama tahu kita puasa dari makan, dari minum, dari subuh sampai maghrib, ya kan? Namun ternyata yang dipuasakan tidak hanya makan minum saja, namun yang dipuasakan adalah seluruh anggota badan kita untuk mencapai derajat takwa itu tadi. Kita bayangkan teman-teman sekalian, mungkin di hari-hari lain, mata kita biarkan nggak pernah berpuasa. Lisan kita biarkan nggak berpuasa. Pendengaran kita biarkan dia tidak berpuasa. Atau tangan kita, atau kaki kita, atau anggota badan kita yang lainnya tidak berpuasa dari dosa-dosa. Di hari-hari sebelumnya, di bulan-bulan sebelumnya, kita membiarkan sebagian dari kita atau sesekali atau kapanpun itu, bagian dari anggota tubuh kita ini tidak berpuasa dari dosa. Tentu kalau kita mau menuju kepada Allah nggak akan pernah sampai kalau nggak dipuasakan. Allah Subhanahu wa taala Maha Suci, sehingga hanya orang-orang yang suci yang bisa kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa yang kita lakukan itu mempuasakan semuanya. Tidak hanya puasa menahan lapar, menahan haus, puasa tidak makan, tidak minum, tapi mempuasakan seluruh anggota badan kita. Puasa dari mana? Puasa dari berbagai macam dosa. Puasa itu mensucikan apa? Mensucikan mata, karena mata kita berpuasa. Orang yang berpuasa, dia juga tidak akan mau matanya ini melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dalam puasa Ramadan khususnya, puasa kita ini juga adalah puasa mata. Kita tidak memandang hal-hal yang dibenci oleh Allah. Dalam puasa Ramadan, kita juga puasa apa? Puasa lisan. Di mana lisan ini kita juga nggak gunakan untuk mengeluarkan kata-kata yang dibenci oleh Allah. Puasa apa? Puasa telinga. Kita nggak mendengarkan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa apa lagi? Puasa seluruh anggota badan, puasa tangan, puasa kaki. Puasa dari berbagai macam dosa sehingga seluruh orang-orang yang berpuasa ini mencapai derajat takwa. Itu makanya di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang tadi Uma baca, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan dan menahan minum saja. Kalau itu semua orang bisa. Bulan puasa itu disebut juga sebagai Yaumus Sabar, Syahrus Sabar, bulannya sabar. Dia menahan dari berbagai macam hal-hal maksiat yang dibenci oleh Allah. Puasa berarti puasa seluruh anggota badan dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya seperti yang teman-teman tahu dalam surah Al-Baqarah 185,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan seterusnya. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan suci Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Teman-teman semua adalah di sini yang bergabung, ada teman-teman umum, ada teman-teman dari pesantren tahfidz Maskanul Huffaz. Teman-teman yang berada di pesantren tahfidz, teman-teman berada di bulan yang mulia. Syahrul Ramadan ini kan syahrul Quran, bulan mulia, di tempat yang mulia, tempat Quran, dengan aktivitas yang mulia menghafalkan Quran. Masya Allah. Teman-teman berada di bulannya Quran, di tempat-tempatnya Quran, melakukan aktivitas-aktivitas Quran. Maka Masya Allah, mudah-mudahan kita mendapat banyak kemuliaan-kemuliaan di bulan suci Ramadan, khususnya teman-teman yang saat ini sedang berinteraksi dengan Quran, dikarenakan bulan suci Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran atau Syahrul Quran. Ya, teman-teman tahu orang-orang saleh di zaman dulu apa yang mereka lakukan? Mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala selama 6 bulan sebelum Ramadan agar dipertemukan usianya sampai Ramadan. Dan setelah Ramadan selesai, beliau-beliau ini berdoa lagi selama 6 bulan agar amal-amal yang dilakukan di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah. Bayangkan orang-orang soleh pekerjaannya banyak berdoa. Doa apa? 6 bulan sebelum menyambut Ramadan, doa ya Allah agar umur kami disampaikan pada bulan suci Ramadan. Setelah Ramadan berakhir, doa lagi agar semua ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah tahu apakah tarawih kita diterima oleh Allah, belum tahu. Apakah bacaan Quran teman-teman diterima oleh Allah? Wallahu a'lam, kita nggak pernah tahu. Itu sebabnya kalau kita lihat para salafus salih, para orang-orang saleh itu, orang-orang saleh terdahulu, mereka adalah senantiasa memanjatkan doa agar sampai di bulan Ramadan. Nah, kita hari ini telah sampai di bulan Ramadan itu. Bulan yang dikatakan bulan untuk mencapai derajat takwa, bulan yang dikatakan bulannya Quran. Ini kesempatan emas bagi kita. Masih banyak mukaddimah dulu ya teman-teman sekalian. Kalau kita renungi betapa banyak kaum muslim di luar sana, mereka berambisi, mereka ingin meraih banyak kebaikan, dipertemukan dengan bulan suci Ramadan supaya bisa ibadah, namun ternyata harapan mereka tidak terwujud. Kenapa? Karena kematian telah mendahuluinya. Betul kan? Banyak sekali orang-orang yang nanti kalau Ramadan berikutnya saya mau ini, saya mau itu, tapi ternyata Allah tidak izinkan. Mereka tidak menjumpai Ramadan. Ada juga ya orang-orang yang menginginkan nanti Ramadan berikutnya saya mau melakukan berbagai macam ibadah, namun ternyata nggak bisa maksimal karena sakit misalnya ya, terbaring di kasur, nggak bisa melakukan ibadah secara maksimal. Teman-teman di sini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan, teman-teman hidup dan teman-teman sehat. Maka ini kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk teman-teman menghidupkan malam-malam Ramadan, ya. Kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dikala banyak orang yang tidak bertemu dengan Ramadan atau orang-orang yang sakit. Teman-teman bayangkan kalau kita masa mudanya dari sekarang kita bersemangat dalam melakukan amal saleh, satu hari nanti kalau kita sakit di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala tetap mencatat kita sebagai orang yang melakukan amal saleh tersebut. Dikatakan dalam hadis surat Bukhari, apabila seorang hamba sakit, misalnya kita sakit di bulan suci Ramadan, kita nggak bisa maksimal dalam melakukan berbagai macam ibadah di bulan suci Ramadan, atau dia melakukan perjalanan, kata Rasulullah, maka dicatat untuknya pahala kebaikan seperti kebaikan yang dia lakukan dikala dia sehat. Jadi masa sekarang ketika Allah kasih kita kesempatan masih bernafas, sehat, lakukan amal ibadah, nasihat buat umat, dengan sebaik yang kita bisa. Kelak satu hari nanti tubuh kita sudah nggak kuat, kelak satu hari nanti kita sakit pada saat berjumpa dengan Ramadan, Allah masih terus mencatat kita sebagai orang-orang yang masih terus beribadah. Kenapa? Karena ketika kita sehatnya kita beribadah kepada Allah. Tapi kalau orang-orang yang ketika datang bulan suci Ramadan, namun dia malas-malasan, dia tidak sungguh-sungguh, suatu hari nanti dia sakit, dia tidak kuat lagi tubuhnya, ya dia nggak dapat pahala apapun. Ketika dia tidak sabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mau secara kontinu terus-terusan mau supaya walaupun satu hari nanti kita sakit dan sebagainya, tetap Allah mencatat pahala-pahala kita, dikarenakan pada saat kita lapang, pada saat kita sehat, kita melakukan semaksimal yang kita bisa. Maka pada hari ini Uma ingin mengajak teman-teman semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan. Maka kita bertekad untuk memanfaatkan masa sehat kita ya untuk menghimpun banyak pahala.
Kita mau manfaatkan masa muda kita untuk menghimpun banyak pahala. Kita mau manfaatkan masa luang kita sebelum datang masa sempit kita untuk menghimpun banyak pahala. Kita mau manfaatkan masa hidup kita sebelum masa mati kita untuk mengumpulkan banyak pahala, teman-teman semua. Karena yang ada nanti penyesalan, waktu terus berjalan, nanti yang ada penyesalan. Karena nanti semakin bertambahnya usia, tubuh kita sudah semakin lemah, kita tidak kuat lagi. Mungkin hal-hal yang lain terjadi dan sebagainya. Mumpung sekarang kita sehat, kita dalam keadaan prima, kita dalam keadaan sadar, ya, maka kita betul-betul bersyukur kepada Allah dengan maksimal ibadah yang kita bisa. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadits yang selalu teman-teman dengar? Kata Rasulullah, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Itu hadits yang sering teman-teman dengar. Barang siapa yang melakukan puasa karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya diampuni. Berikut juga hadits yang serupa, barang siapa yang melaksanakan sholat malam karena iman dan mengharapkan pahala, Allah mengampuni dosa-dosa. Jadi kita tahu, Masya Allah, Allah banyak mengampuni dosa-dosa di bulan suci Ramadan karena saking mulianya bulan ini. Namun teman-teman harus sadar, bulan suci Ramadan ia datang dan ia berlalu sangat cepat. Dia datang dan dia nanti akan berjalan sangat cepat. Sehingga kita baru tersadar tersisa beberapa hari saja. Ini mumpung di awal Ramadan. Masih ada kesempatan 28 hari berikutnya teman-teman semua. Belum terlambat insya Allah. Jangan sampai di awal-awal kita lalai, semakin lalai, sampai kita terkejut tinggal sisa beberapa hari saja. Jadi kita mau di awal bulan suci Ramadan ini, kita menyambut Ramadan dengan sukacita, dengan bahagia teman-teman semua. Teman-teman lihat surah Al-Munafiqun ayat ke-9. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-9? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka itulah orang-orang yang merugi. Surah ini surah Al-Munafikun, ya, surah Al-Munafik, orang-orang yang munafik. Surah Al-Munafikun ayat ke-9. Allah katakan, kalau engkau orang beriman, jangan harta-hartamu, anak-anakmu, atau apapun itu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang merugi. Apalagi udah tinggal di pondok misalnya, ya, udah sangat kondusif untuk mengingat Allah. Teman-teman yang bekerja, atau teman-teman ibu rumah tangga, ataupun teman-teman berada, jangan yang lain-lain itu melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi khususnya di bulan suci Ramadan ini. Teman-teman lihat surah Al-Hadid ayat ke-20 sampai 21, itu ayat yang sangat panjang yang bunyinya, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia ini ialah perhiasan, ialah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Sesungguhnya kehidupan ini hanya permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan, bermegah-megahan di antara kamu serta berbangga-bangga dengan banyaknya anak, semuanya melalaikan. Semuanya adalah permainan. Nanti teman-teman lihat lagi ya surah Al-Hadid ayat ke-20 sampai ke-21. Allah Subhanahu wa taala sudah berulang kali mengingatkan kepada kita semua bahwa kehidupan adalah permainan dan senda gurau semata. Dan jangan segala sesuatu itu melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita dapat pekerjaan yang bagus atau kita begitu sibuk, kita lalai dalam mengingat Allah, khususnya di bulan puasa ini. Maka itu muqaddimah sebagai awalan, sebagai pembuka teman-teman semua, bahwa kita masih ada waktu, mumpung belum berjalannya hari, masih di awal-awal Ramadan, kita perbaharui lagi semangat kita. Uma kemarin tanya ya sama santri-santri di pusat, mohon izin teman-teman sekalian. Uma tanya, kalian ini rencananya mau khatam berapa kali? Karena teman-teman yang di pondok ini kan punya kewajiban untuk menghafalkan Quran dan menyetorkan hafalan Quran. Kemudian ketika Uma tanya, Uma takjub juga. Uma merasa takjub karena di sela-sela kewajiban mereka menghafalkan Quran, mereka juga menjawab, saya mau menghatamkan Al-Quran 10 kali khatam di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Seperti yang teman-teman tahu, kadang kita ini, teman-teman semua bertanya, orang-orang umum biasanya akan bertanya, gimana ya caranya menghatamkan 10 kali khatam? Caranya gimana dalam 1 bulan? Ini terkait betul dengan kelancaran kita dalam membaca Al-Quran. Betul nggak?
Kalau kita lancar dalam membaca Quran, fasih dalam membaca Quran, mungkin 30 menit, 40 menit sudah dapat 1 juz. Betul? Tapi untuk yang orang terbata-bata, mungkin memerlukan 1,5 jam, 2 jam untuk menghabiskan 1 juz. Tidak ada masalah, teman-teman terbata-bata membaca pun mendapatkan 2 pahala. Namun teman-teman yang lancar membaca bersama dengan malaikat yang mulia lagi taat. Kok dia bisa ya 1 bulan khatam 10 juz, khatam 7 juz, khatam 10 kali khatam, dia bisa khatam 7 kali khatam? Iya, karena dia membaca Quran sudah lancar sehari-harinya, atau bahkan dia sudah hafal. Jadi dia bisa dengan cepat dan dengan tartil dalam membaca Al-Quran. Maka ini sebenarnya menjadi pemicu buat kita teman-teman sekalian, teman-teman dimanapun berada, untuk bersemangat dalam mempelajari Al-Quran sehingga kita bisa banyak dan betul dalam membaca Al-Quran. Karena ingat bahwa syahrul Ramadan adalah syahrul Quran. Baik teman-teman sekalian, kita masuk materi secara runut ya. Kita mengatakan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan apa sih? Bulan di dalam kalender Hijriah, bulan Ramadan ini bulan ke-9. Seperti yang teman-teman tahu, kita punya bulan Muharram, ya kan? Kita punya bulan apalagi? Bulan Safar, kita punya Rabiul Awal, kemudian kita ada bulan Rabiul Akhir. Kemudian ada bulan Jumadil Awal, Jumadil Akhir, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Ramadan bulan ke-9. Setelah Ramadan apa? Bulan Syawal. Setelah Syawal ada bulan Dzulqa'dah dan ada bulan Dzulhijjah. Jadi bulan Ramadan ini bulan ke-9 dalam kalender Hijriyah. Kenapa dinamakan Ramadan? Kenapa bulan ke-9 ini dinamakan Ramadan? Ibnu Katsir ini beliau menjelaskan teman-teman sekalian, kata Ramadan ini diambil dari kata ar-ramdha. Ar-ramdha ini apa? Ar-ramdha ini apa ya? Artinya panas ya, kondisi yang sangat panas. Ar-ramdha, kondisi yang sangat panas. Dinamakan kata Ramadan diambil dari kata ar-ramdha karena kondisi yang sangat panas. Kita tahu bahwa khususnya di Jazirah Arab, di wilayah Arab teman-teman sekalian, biasanya di bulan puasa itu biasanya udaranya atau cuacanya sangat panas. Saking panasnya jadi bisa membakar sesuatu yang kering, bisa membakar daun-daun yang kering. Karena kalau sudah panas sekali, terik matahari itu bisa membakar sesuatu yang kering. Maka sebagaimana penjelasan Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan dinamakan bulan suci Ramadan karena dia membakar. Membakar apa? Membakar dosa-dosa dengan amal soleh. Jadi bulan suci Ramadan adalah membakar dosa-dosa dengan amal soleh. Ya. Berikutnya kita sedikit mengenal berbagai macam nama bulan suci Ramadan. Ramadan ini memiliki banyak sekali nama. Beberapa di antaranya bulan Ramadan ini adalah Syahrul Quran dan Syahrul Tilawah. Bulannya Quran dan bulannya banyak membaca Al-Quran. Seperti yang sudah teman-teman tahu, malaikat Jibril bersama dengan Nabi Muhammad tadarus Quran. Nabi Muhammad terus membaca Quran di hadapan malaikat Jibril. Jadi di bulan suci Ramadan ini, kalau kita pergi ke negara-negara Arab, Umar pernah pergi ke beberapa tempat, Masya Allah, mereka itu nggak ada waktu yang namanya banyak ngelihat gadget ya teman-teman sekalian. Ini beda sekali dengan Indonesia. Kalau kita di Indonesia, kita lihat orang lihat gadget dan lihat sosial media. Tapi kalau di negeri-negeri Arab tertentu, yang Umar lihat, mereka jaga toko, mereka baca Quran. Mereka bahkan tukang sapu, kemarin Uma pergi ke Alexandria di Mesir itu, ada benteng namanya benteng Kate Bay ya kalau tidak salah. Itu Uma juga takjub, Uma kira siapa yang mengaji, taunya orang yang menyapu, orang tukang sapu. Beliau udah hafal Quran sehingga beliau nggak perlu pakai mushaf lagi ya. Jadi beliau ngaji terus sambil nyapu, ngaji dengan suaranya yang lantang. Jadi kayak back sound untuk para turis gitu teman-teman semua. Mereka biasa sekali Masya Allah ketika tukang sapu yang hafal Quran, supir taksi yang hafal Quran, penjaga toko yang hafal Quran, ya Rob, di mana-mana kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Masya Allah. Begitu pula dengan kita. Kita ini kadang-kadang waktunya lebih banyak dengan gadget-gadget dan kita kurang berinteraksi dengan Quran. Jadi kita mau bahwa di bulan suci Ramadan ini menjadi momentum untuk kembali kepada Quran. Untuk teman-teman yang di pondok aman, namun teman-teman yang di luar butuh mujahadah ya, butuh kesungguhan untuk kita terus berinteraksi dengan Quran. Caranya mudah saja.
Quran itu harus ada selalu di tas kita. Kemanapun kita berada, ada Quran. Jadi kalau sewaktu-waktu ada kesempatan untuk baca, karena kita menunggu, misalnya kita baca Quran itu. Karena ketika umat tanya, kalian satu hari baca berapa juz kalau mau hatam sekian kali? Ada yang mengatakan satu hari saya 10 juz bacanya, satu hari saya 5 juz bacanya, Masya Allah. Dan semakin lama kita baca, maka semakin fasih lidah kita. Jadi syahrul Quran, syahrul Ramadan disebut juga sebagai syahrul Quran dan syahrul tilawah. Berikutnya syahrul Ramadan dijuluki juga sebagai syahrul siam, pastinya ya, bulan puasa. Bulan puasa apa? Tadi sudah Uma jelaskan, bulan puasa tidak hanya puasa menahan lapar dan haus, tapi seluruh anggota badan dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan dijuluki juga sebagai syahrul rahmah, bulan yang penuh dengan limpahan rahmat. Allah itu sangat dermawan sekali ya di bulan suci Ramadan ini, sangat dermawan dalam artian kita nggak minta pun Allah kasih istilahnya. Jadi terlalu banyak limpahan rahmat Allah yang kita tidak jumpai di bulan-bulan lainnya. Nggak jumpai di bulan-bulan lainnya. Syahrul Ramadan dijuluki juga sebagai syahrul najat, bulan pembebasan dari siksa neraka. Allah menjanjikan pengampunan dosa-dosa dan pembebasan siksa api neraka bagi yang berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita puasa, kadang-kadang orang beribadah tuh niatnya macam-macam. Kalau niatnya lillah karena Allah, maka dia akan mendapatkan ampunan dosa-dosa dan terbebas dari api neraka. Syahrul Ramadan dijuluki juga sebagai syahrul jud atau bulan kedermawanan. Bulan di mana umat Islam dianjurkan banyak sedekah. Banyak sedekah. Uma dengar dari teman Uma, oke, coba deh sesekali kamu Ramadan di Mesir, kata beliau ini ya. Di Mesir itu ya Allah, semua orang kenyang. Biasa orang-orang kaya itu membagikan dengan begitu mudah makanan-makanan gitu. Berhambur makanan-makanan di mana-mana sangat banyak. Orang-orang berlomba-lomba, bukan untuk mendapatkan, namun untuk memberikan. Jadi Uma ingin kita semua, orang yang sedekah kan tidak harus orang mampu kan, tidak harus orang kaya raya, tapi orang yang mau. Walaupun dengan 3 butir kurma saja. Di pesantren itu, di Maskal Hufaz, kemarin Uma berbuka, Uma senang juga. Uma dapat 1 air mineral dan 3 kurma yang sudah dibungkus plastik. Wah, Masya Allah. Itu orang yang memberikan walaupun dengan 3 biji kurma sudah dapat pahala puasa orang yang berpuasa. Jadi nggak usah mikir yang susah-susah, yang mahal-mahal. Apapun yang kita bisa berikan walaupun dengan 1 gelas air mineral dan juga 3 biji kurma itu sudah mendapatkan pahala puasa orang yang sedang berpuasa itu. Dermawan, kita berpikir apa yang kita bisa kasih, apa yang mau kita bagi. Makanya di pesantren Tahfidz Maskal Hufaz nih biasanya kalau bulan puasa, bulan kebahagiaan luar biasa. Kenapa? Yang biasanya makannya hari-hari tempe tahu, ya enggak, sayur-sayuran aja, giliran bulan puasa dapat ayam tiap hari, dapat daging. Jadi lapar nih ya ngomongin makanan ya. Dapat, wah, mau bayangin aja jadi ini nih, jadi ngiler nih. Di bulan puasa Ramadan ini makanannya enak-enak, Masya Allah. Kenapa? Karena orang berlomba-lomba untuk bersedekah, memberikan harta terbaiknya di jalan Allah di bulan suci Ramadan. Sebagaimana Rasulullah. Rasulullah itu banyak sekali sedekah di bulan suci Ramadan. Kedermawanannya beliau itu dikatakan seperti lebih cepat daripada angin yang berhembus. Jadi kita ini berlomba-lomba, kita bisa ngasih apa ya? Kita bisa memberikan apa ya? Kita bisa sedekah apa ya? Karena bulan Ramadan adalah bulan kedermawanan ya, bulan kedermawanan. Kemudian bulan Ramadan dijuluki juga sebagai syahrullah pastinya, bulannya Allah. Segala sesuatu yang disematkan kepada Allah pasti mulia. Kitabullah, Al-Quran mulia. Apalagi Baitullah, Ka'bah mulia. Khalilullah, kekasih Allah, Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad mulia. Termasuk syahrullah. Bulan yang mulia, bulannya Allah, dipilihlah bulan yang mulia ini untuk diturunkan kitab yang mulia, yaitu Kitabullah, yaitu Al-Quran. Kemudian bulan puasa dijuluki juga bulan maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Jadi banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, celaka orang-orang yang ketika berlalu bulan suci Ramadan namun tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Makanya bulan puasa ini teman-teman sekalian, boleh nggak untuk teman-teman yang punya hobi nonton drama Korea atau nonton yang lain-lain itu diundur dulu atau nanti-nanti dulu, boleh nggak? Karena bulannya cuma 1 bulan. Kita berkejaran dengan waktu dan kita berkejaran dengan amal-amal soleh. Kalau kita ada banyak amalan-amalan sunnah yang bisa kita kerjakan. Kalau kita nggak mau melakukan amal sunnah, boleh nggak? Boleh aja. Tapi ingat, bulan suci Ramadan ini bulannya lomba untuk orang-orang beriman.
Bulan suci Ramadan, bulan perlombaan untuk orang-orang beriman. Jadi kita ini semua dari kita lagi lari untuk mencapai kemenangan. Siapa yang menang nih di antara kita nih? Jadi kalau ada orang mengatakan aku nggak mau baca Quran, nggak mau sholat tarbiyah qobliyah ba'diyah dan lain-lain, nggak apa-apa, nggak ada dosa juga kok. Namun nanti ketinggalan dari teman-teman yang sekarang ini sudah lari kencang untuk mencapai hari kemenangan itu, untuk mencapai dirinya yang menang, mencapai derajat takwa itu. Jadi konsep di kepala kita bulan Ramadan itu bulannya lomba dan semua orang di seluruh dunia lagi berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala yang besar, untuk mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita pikir kita lomba, kita pasti ada sunnah-sunnah, pasti kita akan usahakan untuk kita lakukan. Begitu ya teman-teman sekalian ya. Jadi kembali lagi bulan Ramadan dijuluki juga sebagai syahrullah, bulannya Allah, dan syahrul maghfirah, bulan yang penuh ampunan, dan syahrul tarbiyah, bulannya pendidikan. Dididik kita belajar kita jadi orang yang bertakwa di bulan Ramadan ini. Semua orang berbuat baik di bulan Ramadan ini. Sebagian besar orang kita dimudahkan untuk berbuat baik. Rugi ketika ada orang tarawih dia asik-asik bermain. Rugi ketika ada orang baca Quran dia asik-asik ngobrol dengan hal-hal yang gak ada manfaatnya. Rugi. Kita mau dididik oleh Allah Subhanahu wa taala jadi orang bertakwa di bulan Ramadan ini. Makanya syahrul Ramadan dijuluki juga sebagai syahrul tarbiyah. Keutamaan Ramadan apa saja teman-teman semua? Teman-teman sudah tahu, kita ulangi lagi. Keutamaan Ramadan tentu saja bulan diturunkannya Al-Quran. Dalilnya dalam surah Al-Baqarah 185, bulan yang diturunkannya Al-Quran. Kemudian yang kedua, keutamaan bulan suci Ramadan seperti yang sudah teman-teman tahu, syaitan dibelenggu, pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka. Ya, hadis ini dikatakan apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu, maka dikatakan terbukanya pintu surga dan tertutupnya pintu jahanam dan terbelenggunya syaitan-syaitan sebagai tanda bahwa Ramadan ini datang, betapa mulianya bulan ini, dan sebagai tanda bahwa Allah memudahkan berbagai macam ketaatan pada hambanya di bulan ini. Allah mudahkan karena semua orang beribadah, semua orang Islam beribadah, semua orang mukmin beribadah, semua orang berpuasa, semua orang salat malam, maka Allah mudahkan kita untuk melakukannya. Allah memudahkan kita untuk beramal soleh. Ya, dan sebaliknya ya. Biasanya Ramadan itu orang sibuk ya dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan daripada melakukan maksiat. Inilah sebab kenapa orang-orang jadi memasuki surga dan Allah buka pintunya. Jadi Allah membuka surga, Allah tutup neraka, Allah membelenggu syaitan-syaitan. Artinya adalah Allah mudahkan kita dalam beramal soleh. Biasanya di bulan Ramadan orang sedikit berbuat maksiat. Kalaupun ada yang buat maksiat sangat keterlaluan. Siapa dia? Masih berani berbuat maksiat di bulan suci Ramadan. Bulan yang Allah banyak sekali menyampaikan di Quran. Atau Rasulullah menyampaikan di hadis tentang apa yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan. Merugi betul orang-orang ini. Sudah datang Ramadan masih maksiat. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tolong kita untuk menutup pintu-pintu maksiat tersebut. Ketiga, bulan suci Ramadan seperti yang sudah teman-teman tahu, nanti di 10 malam terakhir itu ada bulan kemuliaan. Yang kalau teman-teman beribadah di dalamnya seperti teman-teman beribadah kurang lebih 84 tahun lamanya. Dalam surah Al-Qadr ayat 1 sampai 3, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairu min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam kemuliaan, di Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu malam kemuliaan itu apa? Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tentang Lailatul Qadar nanti kita akan bahas secara terpisah, secara khusus di 10 malam terakhir nanti ya teman-teman, menjelang 10 malam terakhir nanti insya-Allah. Teman-teman lihat juga surah Ad-Dukhan ayat ketiga. Surah Ad-Dukhan ayat ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Apa yang disebut sebagai malam yang diberkahi itu? Malam yang diberkahi itu maksudnya adalah Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar. Kalau teman-teman beribadah di dalamnya, teman-teman dapat malam itu, wah, teman-teman beribadah seperti beribadah 84 tahun kurang lebih. Teman-teman kalau kita renungi, mungkin umur kita nggak sampai 84 tahun mungkin nggak sampai. Tapi kalau kita dapat Lailatul Qadar ya Allah, dan kita nggak pernah tahu Lailatul Qadar itu kapan. Malam-malam ganjil, iya malam-malam ganjil. Tapi malam-malam ganjil yang benar tuh kapan sih? Di Indonesia malam ganjil, di luar negeri sana mungkin malam genap. Di luar negeri sana malam ganjil, di sini mungkin malam genap. Jadi yang benar yang mana gitu kan? Artinya 10 malam terakhir itu
betul-betul sungguh-sungguh untuk melakukan yang terbaik, khususnya di malam-malam harinya. Kita lihat biasanya di 10 malam terakhir terdapat banyak kemajuan. Salah satunya kemajuan soft. Kita nggak mau ya, kok softnya yang malah maju, orangnya jadi makin dikit gitu. Jangan kemajuan soft, tapi kemajuan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang keempat, apa kemuliaan lagi di bulan suci Ramadan? Ya Allah, bulan dikabulkannya doa-doa. Teman-teman lihat di dalam Al-Qur'an, tadi Uma baca surah Al-Baqarah ayat 183 kan tadi kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terus Al-Baqarah 184 kelanjutannya, yakni beberapa hari yang ditentukan, barang siapa yang antara kamu sakit dan seterusnya, itu masih puasa terus. Kemudian Al-Baqarah ayat 185, bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Lihat ke bawah lagi ayatnya. Surah Al-Baqarah 186. Ini ayatnya masih terkait dengan puasa. Kan tadi di atas puasa, dan akhirnya ada ayat terakhir yang di bawah di halaman itu, surah Al-Baqarah 186. Ayat yang masih terhubung dengan pembahasan puasa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini terkait masih dengan pembahasan puasa. Kata Allah apa? Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakanlah aku dekat dan aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku. Hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar memperoleh kebenaran. Ayat mengenai pengabulan doa itu dimasukkan dalam satu bab beserta dengan ayat-ayat puasa. Artinya apa? Orang-orang yang berpuasa, doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hadis Nabi, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan suci Ramadan, dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa, maka pasti akan dikabulkan. Ya, di bulan Ramadan, setiap muslim yang memanjatkan doa pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hadis lain yang berbunyi 3 orang yang doanya tidak tertolak. Yakni diantaranya orang yang berpuasa sampai dia buka. Apalagi hari ini mustajab nih. Sudahlah bulan suci Ramadan, sudahlah kita dalam keadaan puasa, di hari Jumat pula, Jumat asar, ba'da asar nanti kita banyak doa. Mustajab ya Rabb, kabul doa-doa kita, dikabulkan oleh Allah. Makanya, apa yang harus kita lakukan supaya doa-doa kita dikabulkan oleh Allah? Catat doa itu teman-teman semua. Kita catat doa itu ya secara detail. Kadang-kadang kalau kita nggak catat, kita akan lupa dengan doa itu. Maka ketika kita mau banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mencatat secara detail doa-doa yang kita inginkan. Kemarin ada yang bilang begini, emang boleh ya kita minta detail kepada Allah Subhanahu wa taala? Di Al-Qur'an doa-doanya nggak detail-detail kok, begitu. Kemudian bayangkan teman-teman, kalau doanya para nabi detail dalam Al-Qur'an, mau setebal apa Al-Qur'an ini, ya kan? Makanya dibuat doa-doa yang secara umum. Namun kita minta yang detail, minta yang sungguh-sungguh. Sehingga kita tulis saja apa yang mau kita minta secara detail. Mau minta jodoh kah, minta apa kah, minta hafal Quran mutin kah di waktu tertentu, minta Allah berikan harta, Allah berkahi harta, tulis secara detail. Di bulan Ramadan ini, jangan lisan kita ini tidak mengambil keutamaan itu. Karena kita sudah dapat banyak keutamaan hari bulan Ramadan, hari Jumat, dan dalam keadaan berpuasa. Ya, jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan Imam Nawawi menjelaskan hadis ini menunjukkan bahwa disunnahkan, sangat dianjurkan bagi orang-orang yang berpuasa berdoa. Kapan? Dari awal dia puasa sampai dia berbuka. Silakan untuk memperbanyak puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang teman-teman inginkan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya untuk teman-teman semua. Berikutnya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa puasa ini Masya Allah. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim? Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan 10 kebaikan sampai 700 kali lipat. Kalau kita buat amal soleh, pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa, kata Allah kan. Amalan puasa adalah untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Kita sama-sama tahu kalau Allah sudah mengatakan aku sendiri yang membalasnya, artinya unlimited. Balasan orang-orang puasa itu aku sendiri yang membalasnya, kita udah nggak tahu lagi balasan Allah seperti apa, unlimited.
Kenapa? Dikatakan disebabkan dia berpuasa, meninggalkan syahwat, meninggalkan makanan dan yang lain-lainnya karena Allah. Maka kita lihat teman-teman sekalian, kok bisa ya Pak puasa itu balasannya dari Allah unlimited ya. Allah katakan kecuali balasan puasa. Kalau ibadah lain dibalasnya 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa. Puasa itu aku sendiri yang membalasnya. Kenapa dengan puasa ini teman-teman sekalian? Maka kita lihat dalam surah Az-Zumar ayat 10 ada kalimat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya. Dikatakan bahwa sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah dicukupkan pahala tanpa batas. Apa kaitannya? Orang yang puasa pastilah orang yang menjalankan kesabaran. Ya kan? Kesabaran tidak makan, kesabaran tidak minum, kesabaran tidak melakukan berbagai macam maksiat. Maka orang-orang yang sabar ini dikaitkan dengan surah Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar dicukupkan pahala tanpa batas, diberikan pahala tanpa batas. Senada dengan hadis tadi. Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwa puasa itu balasannya dari Allah. Udah nggak tahu lagi saking banyaknya, saking kita nggak bisa hitung balasannya dari Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya bulan puasa itu orang yang puasa adalah orang yang menjalankan kesabaran. Kalau nggak sabar nggak mungkin puasa. Kalau nggak sabar udah marah-marah. Kalau nggak sabar udah minum. Kalau udah nggak sabar udah maksiat mata kita, tangan kita. Orang yang puasa dia menjalankan kesabaran. Dalam surah Az-Zumar ayat 10, orang-orang yang menjalankan kesabaran ialah orang-orang yang diberikan pahala tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang kita tahu sabar itu sabar dalam menjalankan ibadah kepada Allah, sabar dalam meninggalkan yang haram, sabar itu, dan sabar dalam menghadapi takdir yang tidak mengenakan untuk kita. Ya, itu sabar. Di dalam puasa itu kita melakukan berbagai macam ketaatan. Kita bukan hanya sekadar menahan lapar dan haus, tapi melakukan berbagai macam ketaatan karena kita udah nggak punya energi, nggak punya kemauan untuk berbuat maksiat. Kalau kita lagi puasa, ya kan? Kalau kita lagi puasa, kita nggak mau untuk berbuat maksiat. Semuanya jadi ikutan berpuasa, teman-teman sekalian. Ketika puasa ini, kita juga bersabar dalam hal-hal yang menyakitkan. Kita bersabar dari lemahnya badan, kan kalau puasa lemah badannya kan? Sehingga kita mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang sabar. Begitu teman-teman semua. Berikutnya Uma ingin sampaikan apa sih amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini selain amalan puasa, beberapa amalan-amalan lain. Kalau teman-teman satu hari nanti memiliki rezeki, teman-teman berangkat umrah, afdol di bulan Ramadan, lebih baik di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ingatkan, kalau datang bulan Ramadan, maka laksanakanlah umrah. Sesungguhnya umrah pada bulan Ramadan setara dengan haji. Jadi amal ibadah yang kita bisa lakukan di Ramadan, selain puasa, tadarus yang sudah kita bahas tadi, sedekah, qiyamul lail ya, dengan tarawih, atau teman-teman mau tahajud, teman-teman mau tambah lagi dengan sholat sunnah wudhu misalnya, teman-teman mau tambah lagi dengan sholat taubat misalnya, sholat hajat, silahkan. Namun ibadah lainnya kalau teman-teman punya rezeki, boleh sesekali dalam seumur hidup ini adalah waktu kalau Allah berikan rezeki umrah di bulan suci Ramadan, karena pahalanya setara haji. Tapi bukan berarti sudah gugur kewajiban haji. Jangan ada yang mengatakan, saya udah nggak perlu haji lagi, karena kan saya udah haji. Kapan hajinya? Itu waktu umrah pada saat Ramadan kan haji. Mendapatkan pahala haji, bukan kalian sudah berhaji, seperti itu. Ya, jadi jangan mengatakan saya sudah haji karena waktu umrah di bulan suci Ramadan, jadi sudah gugur kewajiban saya, bukan. Tetap orang yang mampu harus berangkat haji. Hanya saja apa yang kau lakukan di bulan suci Ramadan dengan umrahmu itu, engkau mendapatkan pahala haji. Kemudian teman-teman sekalian, qiyamul lail menghidupkan malam termasuk di dalamnya tarawih. Tapi bagaimana kalau teman-teman yang haid? Teman-teman yang haid ya. Apakah tidak menghidupkan malam? Tetap menghidupkan malam. Yang teman-teman nggak bisa lakukan adalah teman-teman tarawih sholat itu teman-teman nggak bisa lakukan. Tapi beristighfar kepada Allah. Di waktu sahur teman-teman banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman yang perempuan yang haid bukan berarti bangunnya ketika sahur saja. Tapi teman-teman yang ketika haid, teman-teman juga menghidupkan malam-malam. Menghidupkan malamnya dengan cara apa? Dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran boleh nggak? Baca Quran boleh dengan Quran terjemah. Untuk teman-teman yang haid, boleh baca Quran dengan Quran yang terjemah, ya, yang banyak bahasa Indonesianya atau bahasa yang lainnya, bukan Qurannya. Begitu ya, teman-teman sekalian. Kata Rasulullah apa? Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan salat malam.
Kalau yang tidak haid, sholat malam. Tarawih, setelah tarawih boleh mutahajud, boleh taubat, boleh sholat sunnah wudhu, boleh sholat istikharah, silakan terserah. Barang siapa yang mendirikan sholat malam di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya diampuni. Yang haid bisa dengan berzikir kepada Allah, bisa dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun di waktu sahurnya teman-teman semua. Ya. Berikutnya, teman-teman semua, di 10 malam terakhir nanti, seperti yang teman-teman tahu, ada ibadah yang Rasulullah anjurkan, yaitu i'tikaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman sekalian, pada 10 malam terakhir beliau beriktikaf sampai beliau wafat. Kemudian istri-istri beliau meneruskan amal i'tikaf ini. Setelah meninggalnya Rasul, istri-istri beliau tidak pernah meninggalkan i'tikaf, terus-menerus beriktikaf di masjid. Ya. Dan Rasulullah itu ketika 10 malam terakhir betul-betul fokus dalam beribadah, mengencangkan ikat pinggang, tidak menyentuh istri-istrinya, fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bangunkan keluarganya untuk beriktikaf. Iktikaf ini fungsinya apa sih? Untuk taqarrub ilallah, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beriktikaf tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita sibuk, kadang-kadang kita sibuk teman-teman semua. Kadang-kadang kita kerja atau kadang-kadang kita punya hal-hal yang harus dikerjakan di rumah, setidaknya ada waktu lebih lama di masjid. Ada beberapa masjid yang menjadi tempat i'tikaf. Kalau nggak bisa 10 hari berada di masjid, nggak apa-apa. Kadang-kadang kita kan bekerja dan punya urusan lain, tapi kita perbanyak waktu di masjid. Ada orang-orang yang i'tikafnya itu dia mengambil cuti di apa? Khusus di malam-malam terakhir itu dia ambil cuti, khususnya di malam 27, 28, 29, 30 dia ambil cuti dari akhir-akhir itu. Sehingga dia bisa tinggal di masjid. Namun kalau kita sibuk, nggak apa-apa. Misalnya dari ba'dal isya sampai subuh kita di masjid. Sesekali untuk merasakan i'tikaf itu. Kemudian amalan lain yang kita bisa lakukan, tentu saja sahur. Jangan pernah meninggalkan sahur. Kita kadang-kadang merasa, aduh udah ngantuk, mendingan sahur jam 9 malam deh, habis itu tinggal bangun subuh. Jangan teman-teman sekalian. Sahur itu bukan hanya sekedar mengisi tenaga. Atau sahur itu bukan hanya sekedar mempersiapkan diri untuk puasa nantinya, bukan. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis surat muttafaqun alaih, makan sahurlah kalian karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Jadi amal soleh, amal ibadah yang berkaitan dengan Ramadan adalah sahur, salah satunya. Dan kita dianjurkan untuk mengakhirkan sahur. Ya, jangan terlalu cepat, terlalu dini sahurnya. Sampai ada yang bertanya pada saat itu, hadis dari Anas, dari Zaid bin Thabit, dia berkata, kami pernah makan sahur sama Nabi. Kemudian kami setelah makan sahur, kami mendirikan sholat. Kemudian sahabat Nabi namanya Anas bertanya pada Zaid, memangnya berapa lama jarak antara azan subuh dengan sahurnya kalian? Jarak antara azan subuh dengan sahurnya kalian? Maka Zaid menjawab sekitar 50 ayat. Ya. Jadi mereka ini mengakhirkan sahur. 50 ayat itu sekitar mungkin setengah jam sebelum subuh. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi jangan terlalu awal sahurnya teman-teman semua. Itu bagian dari sunnah, bagian dari kita mau yang lebih afdal, lebih baik, yakni mengakhirkan sahur. Ya, jaraknya antara sahur dengan adzan subuh yaitu 50 ayat, mungkin sekitar setengah jam, 20 menit sampai 30 menit. Berikutnya, apalagi teman-teman semua, berikutnya adalah menyegerakan berbuka. Ya, makanya kalau berbuka, yang penting dibatalkan dulu, itu juga bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyegerakan berbuka termasuk amal saleh. Begitu ya teman-teman sekalian, kita lihat, ini karena sudah jam 11, mungkin kutip perkataan dari Imam Syafi'i rahimahullah. Berbagai macam amal soleh banyak ya, kita boleh pilih apapun yang kita sukai. Ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullah berkaitan dengan beberapa amal soleh di bulan suci Ramadan. Kata beliau, aku sangat senang jika melihat ada orang yang bertambah semangat mengulurkan tangan membantu orang lain di bulan suci Ramadan karena meneladani Rasulullah. Juga karena manusia saat puasa sangat-sangat membutuhkan bantuan di mana mereka telah disibukkan dengan puasa dan sholat hingga mereka sulit mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Imam Syafi'i hendak mengatakan kepada kita, aku senang deh kalau melihat di bulan suci Ramadan, tidak hanya kalian itu puasa untuk diri kalian sendiri, tidak hanya kalian tadarus Quran untuk diri kalian sendiri, tidak hanya kalian tarawih atau qiyamul lail untuk diri kalian sendiri, tapi aku senang kalau kalian itu juga peduli dengan orang lain dengan banyak memberikan sedekah berupa makanan, berupa uang. Kenapa? Di bulan suci Ramadan, orang-orang itu banyak sekali memerlukan bantuan. Mereka disibukkan ya dengan
ibadah-ibadah mereka, dengan puasa mereka, dengan sholat mereka, kadang-kadang mereka sulit mencari nafkah. Lalu kita ini menjadi orang yang kita juga merasakan kesulitan itu kan. Kita puasa juga, kita tadarus juga, kita qiyamul lail juga. Namun kita juga punya keinginan untuk bantu orang lain. Maka Imam Syafi'i mengatakan, aku senang sekali ketika melihat ada orang yang sangat bersemangat mengulurkan tangannya untuk membantu orang lain, karena orang lain lagi dalam keadaan susah, dalam keadaan payah. Mereka lagi puasa, mereka harus mencari nafkah dan sebagainya. Lalu engkau bantu dengan memberikan makanan, engkau bantu dengan memberikan sedekah, engkau meringankan beban orang lain. Seperti yang kita tahu, Rasulullah ingatkan kalau kita membantu orang lain, maka Allah akan membantu kita. Kita memudahkan kesulitan orang lain, Allah akan memudahkan kesulitan kita. Percaya dengan itu. Sehingga kita termotivasi untuk terus berbuat baik, membantu orang lain, bukan semata-mata mendapatkan terima kasih dari manusia. Mendapatkan balasan dari manusia sangat kecil, teman-teman sekalian. Tapi kalau Allah yang sudah balas, tak terhingga, Masya Allah. Bayangkan, dalam kondisi puasa, berkumpul semua amal soleh pada diri kita. Dalam kondisi kita puasa, sekaligus kita juga bersedekah di bulan yang baik, di hari yang baik, di hari Jumat. Tak tahu lagi bagaimana balasan Allah kepada orang-orang yang bersegera dalam beramal soleh ini. Baik teman-teman sekalian, Alhamdulillah sudah selesai apa yang Uma sampaikan. Nanti di Jumat-Jumat berikutnya mungkin kita akan bahas lebih detail per bab ya, supaya kita lebih bersemangat lagi dalam melakukan amal-amal ibadah di bulan puasa Ramadan ini. Yang jelas terakhir sekali dari Uma saya pribadi, Uma pribadi dan kita semua, kita mau, Rasulullah ingatkan kalau mau amalnya diterima oleh Allah itu syaratnya 2. Yang pertama adalah ikhlas, lakukan semata-mata semuanya karena Allah. Kita belajar untuk tidak mengharap pujian dari manusia. Pujian dari manusia bonus saja, dipuji alhamdulillah, nggak dipuji nggak ada masalah. Karena yang kita lakukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman baca Quran, teman-teman sedekah, teman-teman melakukan amal-amal soleh, berharap belajar untuk tidak perlu pujian-pujian manusia itu. Karena pujian manusia sedikit, nggak ada apa-apanya. Tapi kalau dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ikhlas itu apa sih? Melakukan sesuatu karena Allah, maka itu selain amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan tidak berharap kepada manusia. Jadi di bulan suci Ramadan ini kita berpuasa, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas, tidak mengharap berbagai macam pahala-pahala, tidak berharap berbagai macam pujian-pujian dari manusia. Yang kedua, amal terang-terangan boleh untuk memotivasi orang lain, namun amal sembunyi-sembunyi harus lebih banyak dibandingkan amal terang-terangan yang kita lakukan. Ya, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa dan hamba yang hatinya selalu merasa cukup dan suka mengasingkan diri. Artinya ada beberapa ibadah yang kita sembunyikan, yang mana itu ibadah andalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak berlaku di pondok ya, karena di pondok semuanya bisa kelihatan ya. Ini untuk teman-teman yang di luar. Mengerjakan ibadah terang-terangan bagus Masya Allah, tapi mengerjakan amal ibadah sembunyi-sembunyi harus lebih banyak untuk menjaga keikhlasan kita. Begitu teman-teman semua, kita beramal salih, beribadah bukan untuk orientasi dunia. Kita sedekah bukan untuk mendapatkan balasan di dunia semata, namun kita bersedekah ingin mendapatkan balasan dari Allah, balasan juga di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya teman-teman sekalian, terima kasih. Usai sudah ceramah Uma pada hari ini, kita jumpa lagi di Jumat berikutnya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.